Shalom, kembali lagi dengan saya di channel Klavos Malamoy. Saya ada di Danau Uter, Kabupaten Mebrat, hendak membagikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang terdapat dalam pembacaan firman Tuhan di sore hari ini dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuknya mari kita berdoa sebelum kita membacakan bagian firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, syukur bagimu Tuhan di saat ini hamba-Mu ada di pantai ataupun di Danau Uter, Kabupaten Mebrat, hendak membagikan kebenaran firman Tuhan bagi semua kami. Kiranya oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dapat mendengar dan menerima, bahkan kami dimampukan oleh Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan di saat ini dengan damai dan sukacita dalam seluruh kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sekalian siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang begini bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7 ini saya berikan tema, yaitu mengikut Tuhan. Sekali lagi saya memberikan suatu tema kecil yang berjudul mengikut Tuhan. Bagian ini atau alamat surat ini sudah jelas bagi kita sekalian. Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Korintus dengan mengharapkan ucapan syukur dari mereka untuk selalu dinaikkan kepada Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan pelayanan kehidupan kekristenan mereka begitu banyak tantangan, persoalan, penderitaan, ancaman yang mereka alami di saat itu. Karena kita maklumi semua bahwa pada saat Injil disampaikan, begitu banyak tantangan, persoalan-persoalan yang timbul di jemaat-jemaat di saat itu, termasuk jemaat di Korintus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka untuk mereka jangan kecewa, jangan putus asa, tapi mereka selalu mengucap syukur kepada Allah. Sebab penderitaan yang mereka alami di saat itu pernah juga dialami oleh Paulus dan teman-teman. Paulus dan teman-teman juga pernah mengalami begitu banyak penderitaan, kesengsaraan, hanya oleh karena Injil Kristus harus disampaikan. Untuk itulah Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus pada zaman itu, supaya jangan mereka takut dan kecewa dan menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak beribadah dengan baik kepada Tuhan, tapi mereka selalu mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan mereka, pribadi mereka, iman mereka kepada Tuhan. Dan dengan menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan, mereka dimampukan, mereka dikuatkan untuk melaksanakan tugas panggilan gereja yang Yesus harapkan kepada mereka sampai akhir kehidupan mereka. Tentu dalam bagian ini juga Paulus memberikan contoh dan teladan bahwa Paulus yang dulu tidak mengenal Kristus,
Tapi ketika Kristus memanggil Saulus menjadi Paulus, maka Paulus dengan begitu setia menunjukkan dedikasinya yang tinggi untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saya sebagai pemirsa Klavos Malamoy dimanapun saudara mendengarkan bagian firman Tuhan ini, di saat ini saya berada di Danau Uter, Kabupaten Mebrat. Saya ingin membagikan firman ini kepada saudara. Kita melihat bahwa Danau Uter ini jauh dari ramaian kota, tetapi umat Tuhan yang ada di sini, jemaat Tuhan yang ada di sini, pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Mebrat di sini, mereka dengan tekun, mereka dengan setia untuk menata pembangunan di dalam pemerintahan Kabupaten Mebrat ini menuju suatu pemerintahan yang bahagia, menuju kepada masyarakat yang lebih hidup, lebih bahagia, lebih sejahtera. Untuk itu marilah melalui pemandangan indah yang Bapak Ibu lihat, melalui pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini, selain kita belajar dari Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk setia, kuat, sabar, rajin beribadah kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan walaupun ada tantangan dan persoalannya, begitu juga dengan semua saudara pendengar yang ada dimanapun. Dengan melihat Danau Uter ini, kita dikuatkan, kita dihibur bahwa saudara-saudara yang tinggal di pedalaman Mebrat ini, mereka tidak tinggal sendiri, tetapi ada Allah di sana, ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana yang memberikan semua apa yang mereka butuhkan, termasuk air sebagai sumber kehidupan, air sebagai satu bahan hidup yang sangat dibutuhkan kapan dan di mana saja. Olehnya itu kita patut mengucap syukur. Karena di dalam penderitaan, di dalam kejauhan masyarakat di sini mungkin dengan kota, komunikasi mungkin agak sulit, tapi kita wajib untuk selalu mengucap syukur seperti Paulus. Karena di dalam penderitaan Paulus, jemaat di Korintus yang menghadapi tantangan yang begitu berat, tetapi Paulus mengajak mereka untuk selalu mengucap syukur. Mengakhiri firman Tuhan di saat ini, saya mengajak pemirsa Klavos Malamoy dimanapun saudara berada, di Danau Uter, Kabupaten Mebrat, saya mengajak semua saudara, mari kita selalu mengucap syukur. Kita gunakan waktu, kesempatan, talenta, karunia yang Allah kasih, Yesus kasih untuk kita sekalian, untuk kita bekerja, melayani, dan terus memuji Tuhan, memberitakan Injil bersama-sama dimanapun kita ada. Demikian firman Tuhan yang saya bagikan untuk pemirsa sekalian. Dari Danau Uter, Kabupaten Mebrat, saya menyampaikan salam untuk saudara sekalian para pendengar. Tuhan menolong saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk selalu mengucap syukur. Karena ini bagian dari iman kita kepada Kristus. Walaupun banyak tantangan, tapi marilah kita selalu mengucap syukur. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji, hormat, syukur untuk Engkau Bapa di surga. Karena di kesempatan yang indah pada saat ini, hamba-Mu bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dari tepi Danau Uter, Kabupaten Mebrat, Provinsi Papua Barat, dengan ditunjang oleh pemerintah daerah setempat, sehingga hamba-Mu bisa ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua firman yang telah hamba sampaikan, lebih dan kurangnya dalam keterbatasan hamba-Mu sebagai hamba yang lemah, hamba yang bodoh, hamba yang tidak pandai berbicara. Biarlah Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman yang hamba sampaikan tadi. Bagaimana Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Firman Tuhan yang hamba sampaikan tadi juga mengingatkan kami sekalian, selaku pendengar firman Tuhan, selaku pendengar setia Klavos Malamoy, secara khusus kami umat Tuhan yang ada di sekitar Kabupaten Mebrat, khususnya yang ada di tepi Danau Uter ini. Biarlah kami terus mengucap syukur, karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus telah nyata bagi kami sekalian. Walaupun kami jauh dari kota, walaupun kami jauh dari keramaian, walaupun begitu banyak tantangan dan persoalan Tuhan, tetapi Engkau ajar kami melalui firman-Mu di saat ini untuk selalu mengucap syukur. Hamba berdoa bagi pemerintah Kabupaten Mebrat, Bapak Bupati dan semua pemerintah, Bapak Sekda, Bapak Dispenda dan semua pejabat-pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Mebrat ini. Tuhan memimpin, menolong, memberkati, supaya lewat pemerintah yang ada, masyarakat terlayani, dan semua mereka dan kami sekalian selaku hamba-hamba-Mu terus mengucap syukur dan memuji-muji akan kebesaran-Mu. Ini doa hamba-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kepadamu hamba naikkan doa ini dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.
Tuhan memberkati.